Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi manajemen 2, chapter 13 yaitu tentang segmented reporting. Pertama-tama di sini saya seperti biasa akan jelasin dulu segmented reporting itu apa sih? Tapi sebelum kita membahas mengenai definisinya, teman-teman harus tahu dulu bahwa di sini ada kata segmen. Segmen itu didefinisikan sebagai setiap bagian atau aktivitas organisasi yang akan mengakibatkan manajemen itu membutuhkan data terkait dengan biaya yang terjadi. Nah, sementara pengertian dari segmented reporting ini adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan segmen operasi yang dijalankan. Segmen ini bisa bermacam-macam, teman-teman. Ada bisa berdasarkan cabang, berdasarkan lini produk, kemudian divisi produk, departemen produksi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini biasanya perusahaan itu akan membuat banyak segmen, di mana di setiap segmen itu akan diberikan sistem desentralisasi. Maksud dari sistem desentralisasi ini adalah setiap segmen itu diberikan kewenangan untuk membuat laporan keuangan dari masing-masing segmen. Barulah kemudian digabungkan oleh perusahaan menjadi suatu laporan keuangan yang utuh. Teman-teman, segmented reporting ini diatur dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 5. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai fixed expense atau biaya tetap. Ini teman-teman harusnya udah nggak asing lagi ya, udah dari semester 1 belajar mengenai fixed expense. Fixed expense itu adalah biaya yang tidak berubah atau konstan, teman-teman. Ya, mau itu perusahaannya mengalami peningkatan atau penurunan barang atau jasa yang diproduksi. Di dalam chapter ini, kita akan membagi fixed expense itu menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya traceable fixed expense dan ada yang namanya common fixed expense. Secara definisi, traceable fixed expense adalah biaya tetap yang terjadi pada suatu segmen tertentu serta dapat dipilah-pilah. Sedangkan common fixed expense adalah sebaliknya, di mana dia merupakan biaya yang sifatnya tetap dan dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak terfokus pada satu segmen tertentu. Maksud tidak terfokus satu segmen tertentu ini adalah common fixed expense ini akan meliputi seluruh perusahaan, nggak hanya pada suatu segmen tertentu saja. Saya akan memberikan sedikit contoh. Di sini, contoh dari traceable fixed expense adalah gaji manajer bagian divisi smartphone, atau gaji bagian dari divisi laptop, atau gaji manajer bagian dari divisi televisi. Di sini, kalau teman-teman lihat ya, karena di sini gaji manajernya itu terpisah-pisah, teman-teman bisa menilai bahwa biaya ini sifatnya bisa dipilah atau bisa dipisahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya. Atau misalkan kayak biaya pemasaran laptop, biaya pemasaran smartphone, dan biaya pemasaran televisi. Di sini teman-teman bisa memilah karena biayanya itu terjadi untuk aktivitas yang berbeda. Lain halnya dengan yang terjadi pada common fixed expense, teman-teman. Contoh, misalkan biaya listrik untuk produksi atau biaya listrik untuk suatu perusahaan. Itu kan nggak jelas ya teman-teman ya. Kita nggak bisa lihat kira-kira berapa volt yang lari ke bagian divisi pemasaran atau bagian ke divisi akuntansi dan sebagainya. Atau misalkan gaji bagian direktur perusahaan. Direktur itu kan sifatnya dia memimpin perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau mau ada satu segmen yang discontinued atau yang diberhentikan, atau mau ada segmen yang baru nambah lagi, itu nggak akan mempengaruhi, teman-teman. Jadi, ya direkturnya tetap bekerja, mau ada satu segmen ataupun tidak, seperti itu. Next, kita akan membahas mengenai perhitungan dari return on investment. Nah, teman-teman, rumus sebenarnya dari return on investment itu adalah margin dikalikan dengan turnover. Di mana margin di sini teman-teman ingin melihat berapa persentase laba dari sales yang terjadi. Sedangkan turnover, teman-teman ingin melihat kira-kira seberapa efektif penggunaan operating assets ya di sini dalam karena rumusnya operating assets dalam rangka menghasilkan sales. Di mana rumus dari margin adalah net operating income dibagi dengan sales. Dan rumus dari turnover adalah sales dibagi dengan average operating asset.
Di sini kalau teman-teman melihat ya, kalau misalkan kita mau hybrid rumusnya atau mau kita gabungkan, teman-teman bisa coret tuh salesnya. Kenapa? Karena satu, posisinya sebagai penyebut, ya, di mana ada salesnya di bawah untuk yang margin. Dan untuk di turnover, itu rumusnya sebagai pembilang. Dia berada di bagian atas, teman-teman. Ya, kalau secara matematis bisa kita coret. Sehingga, kalau kita gabungkan, rumus dari return on investment ini adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, mendengar kata average operating asset berarti ada rumus lagi, teman-teman. Ya, dimana kalau kita bicara masalah rata-rata, artinya ada yang kita bagi dua, atau ada yang kita bagi N istilahnya. Rumus dari average operating asset adalah operating asset yang ada pada periode ini, kita akan jumlahkan dengan operating assets yang ada pada periode sebelumnya atau periode lalu. Kemudian kita akan bagi dua. Seperti itu. Nah, di sini berikutnya kita akan membahas mengenai residual income. Residual income seperti teman-teman bisa lihat di slide, rumusnya adalah net operating income dikurangi dengan required return ya dikali dengan average operating asset. Nah, required return ini maksudnya apa sih, teman-teman? Required return itu adalah pengembalian yang diinginkan ya, kalau misalkan kita translatekan ke bahasa Indonesia secara mentah-mentah. Tetapi required return di sini maksudnya adalah berapa sih keuntungan yang ingin kita dapatkan dari investasi yang kita lakukan pada suatu segmen. Karena di sini kita membahas mengenai segmen, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas mengenai gimana sih format dari segmen income statement. Seperti saya bilang tadi, tujuan kita mempelajari segmental reporting ini, kita akan membuat income statement dan kita akan menilai, ya nanti hasil akhirnya, kita akan menilai kira-kira segmen mana sih yang profitable atau yang lebih menguntungkan, seperti itu. Formatnya di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada produk X, ada produk Y, ya karena ini dia diklasifikasikan berdasarkan produk, atau mungkin tadi kayak divisi smartphone atau divisi laptop dan divisi televisi. Jadi semakin banyak segmen yang terjadi, ya formatnya bakal semakin melebar ke samping ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ada totalnya. Formatnya adalah sales dikurangin dengan variable COGS, lalu dikurangin lagi dengan variable selling and administrative expense atau SNA. Maka teman-teman akan dapat yang namanya contribution margin. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang variable absorption costing, contribution margin ini kurang lebih adalah sales dikurangin dengan biaya-biaya variabelnya. Kemudian setelah kita dapat contribution margin, silakan kurangin dengan traceable fixed expense. Seperti yang saya jelasin, traceable itu ya biaya yang bisa dipilah-pilah atau bisa diselidiki atau bisa ditrace dari mana asalnya. Maka setelah dapat traceable fixed expense, teman-teman kurangin dan bisa dapat yang namanya segmen margin. Kemudian segmen margin dari setiap segmen-segmen yang terjadi itu kita akan jumlahkan, ya kita akan totalin di sini. Kemudian kita akan kurangi dengan yang namanya common fixed expense, teman-teman. Ya, dimana tadi seperti yang saya bilang, common fixed expense itu adalah biaya yang terjadi secara keseluruhan. Dan setelah teman-teman kurangin common fixed expense, dapat yang namanya net operating income. Oke? Untuk teorinya sampai di sini dulu. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan problem. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas mengenai problem 7. Di mana di sini ada data di Gem F Sport. Ya, dia memproduksi dua jenis produk yaitu bola basket dan bola voli. Ini adalah informasi selama tahun 2021. Poin 1 kurang lebih membahas mengenai jumlah unit terjual, di mana dia bilang totalnya 6.300, dengan perbandingan bola voli dan bola basket dan bola voli itu adalah 4:5. Poin kedua membahas mengenai variabel COGS ya, berapa persentase dari penjualannya, kemudian berapa variabel cost dari masing-masing produknya ini. Poin ketiga membahas mengenai biaya untuk packaging ya. Dimana di sini dia bilang setiap bolanya itu dikasih tas jaring. Berarti kita bisa klasifikasikan ini masuk ke dalam selling expense. Kemudian kita akan masuk ke poin 4.
di mana poin 4 ini kurang lebih membahas mengenai jumlah mesin-mesin yang digunakan dalam produksinya. Berarti nanti ini terkait dengan depresiasi. Kemudian poin 5 ini membahas mengenai manajer, di mana setiap produk itu masing-masing punya satu manajer. Poin 6 membahas mengenai biaya iklan yang terjadi, di mana biaya iklannya itu dipecah, ada untuk bola basket sama untuk bola voli. Teman-teman, untuk poin 4, poin 5, dan poin 6 ini masuk ke dalam traceable fixed cost, ya, atau biaya tetap yang dapat dicari dari mana asalnya, atau dapat dipilah, atau dapat dipecah. Yang membedakan antara traceable fixed expense dengan common fixed expense, ya, atau common fixed cost sama aja. Ya, di situ teman-teman lihat. Untuk poin 4, poin 5, dan poin 6, poin 4 ini dia bilang, mesin A itu fokus untuk produksi bola basket. Mesin B itu fokus untuk produksi bola voli. Berarti teman-teman bisa langsung atau langsung nangkep, oh ternyata kalau biayanya ini dipisah kayak yang mesin-mesin ini, maka langsung masukin aja ke traceable fixed expense. Sama saja untuk manajer dan biaya iklan terjadi. Di mana manajernya masing-masing ada untuk bola basket, dan untuk bola voli, dan untuk iklan juga ada. Masing-masing untuk bola voli sekian, dan bola basket itu sekian. Nah, kalau dia udah dikasih tanda-tanda seperti ini, maka teman-teman langsung masukin aja ke dalam traceable fixed expense. Kemudian poin 7 atau poin terakhir, ini kurang lebih membahas mengenai common fixed cost, karena dia bilang biaya untuk perusahaan secara keseluruhan, teman-teman. Dia nggak bilang, ini untuk segmen apa aja, atau ini untuk produk apa aja, teman-teman. Dia cuma kasih tahu untuk satu perusahaan luas, gitu. Nah, di sini udah di listing. Ya, kalau biasanya di ujian itu kadang-kadang, soalnya kalau dia baik hati dan nggak sombong, dia di listing kayak gini. Tapi kalau misalkan soalnya agak menjebak, agak dikasih trap-trap itu, biasanya dia disebar. Dia jadiin kayak paragraf seperti ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman diminta untuk mengerjakan beberapa hal. Pertama, yaitu segmented income statement. Kedua, teman-teman diminta menghitung return on investment dan residual income. Dan terakhir, teman-teman diminta untuk membuat kesimpulan. Produk mana yang lebih baik, teman-teman. Tanpa panjang dan lebar, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya saja. Di sini ada data dari poin 1, di mana jumlah bola yang berhasil terjual itu adalah sekian. Dia nggak kasih tahu teman-teman berapa harga jualnya, tapi at least kita bisa hitung dulu berapa sih banyak unit yang terjual dari bola basket dan bola voli ini. Kita akan lakukan perhitungan, dan ini seperti perbandingan basic, teman-teman, perbandingan biasa. Teman-teman masukin 6.300 dikali dengan 4 dibagi 9. Kenapa dibagi 9, teman-teman? Karena kalau teman-teman lihat perbandingannya, yaitu 4:5. Itu tinggal teman-teman jumlahin aja. Dan kenapa 4? Karena perbandingan untuk bola basket itu adalah sebanyak 4, teman-teman. Dapat nilai untuk bola basketnya adalah 2.800. Begitu pula dengan bola voli, di mana 6.300 yang merupakan jumlah unit terjual, kita kalikan dengan 5, kemudian dibagi dengan 9, teman-teman. Oke, setelah dapat data penjualan dari masing-masing produk, berarti kelar. Kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Di poin berikutnya, teman-teman lihat ya, ini membahas mengenai variable COGS. Nah, di soal ini dia juga agak berbaik hati, di mana untuk yang COGS-nya itu dia nggak dipecah, teman-teman. Ya, kalau dia dipecah nanti berarti teman-teman hitung lagi nih masing-masing DM-nya berapa, masing-masing DL-nya berapa, dan masing-masing MOH-nya itu berapa, teman-teman. Nah, ini langsung digabungin, berarti teman-teman nggak usah perlu pusing-pusing lagi. Dia cuma kasih tahu variable COGS-nya adalah sebesar sekian dari penjualannya. Jadi kita akan coba masukin berapa sih variable COGS-nya terlebih dahulu, baru nanti kita hitung berapa total sales-nya. Variable COGS, teman-teman masukin data di mana nilai variable COGS untuk bola basketnya itu adalah 85.000. Berarti 85.000 kita kalikan dengan jumlah yang terjualnya, yaitu 2.800. Maka teman-teman akan dapat nilai variable COGS dari bola basketnya adalah 238 juta. Begitu pula untuk bola voli. Untuk bola voli, teman-teman lihat juga bahwa nilai yang merupakan variable COGS-nya 75.000,
teman-teman kalikan dengan 3.500. Dapat hasilnya adalah sebesar 262.500.000. Jadi tinggal dikalikan jumlah unitnya dikali dengan COGS-nya. Oke, sekarang kita udah dapat nih berapa nilai variabel COGS-nya. Nah, karena di sini kita udah dapat total variabel COGS, maka kita bisa nyari total sales-nya. Karena udah total dengan total, teman-teman, udah sebanding. Di sini dia bilang variabel COGS ya untuk satu bola basket adalah 25% dari penjualannya. Berarti penjualannya ini kan 100% ya teman-teman ya. 25% dari 100. Maka teman-teman tinggal masukin aja. Di mana 238 juta itu akan teman-teman bagi 25%. Karena kita ingin cari 100% ya teman-teman dari 25. Makanya kita bagi 25. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari, misalkan kita ingin cari 25%, itu kan kita kalikan. Tapi kalau kita ingin mencari 100%-nya, itu kita bagi, teman-teman. Maka 238 dibagi 25%, atau dikali 100 dibagi 25, teman-teman. Dapat hasilnya adalah sebesar 952 juta. Next, untuk bola voli. Untuk bola voli, teman-teman bisa lakukan pola yang sama. Di mana 262.500 kita bagi dengan 30% ya. Bagi 30% karena di soal dikasih tahu ya bahwa nilai variabel COGS-nya 30% dari penjualannya. Maka kita bagi 30% atau dikali 100 dibagi 30. Itu sama aja. Berikutnya untuk variable selling expense. Nah, variable selling expense juga teman-teman harus make sure ya. Di soal itu ada banyak atau enggak. Karena di soal problem 7 ini dia cuma kasih satu aja untuk biaya packaging, yang yaitu tas jaring ya, tas jaring. Maka teman-teman gak usah pusing-pusing. Maka tinggal masukin 6.500 dikali dengan berapa jumlah unit terjualnya. Dimana untuk bola basket 2.800 dan untuk bola voli yaitu 3.500. Jadi tinggal dikalikan ke masing-masing produknya aja. Kalau misalkan untuk tas jaring bola basket beda, tas jaring bola voli beda, berarti dikalikan masing-masing dengan rate-nya. Atau kalau misalkan biaya variable selling expense-nya ternyata bukan hanya packaging doang, misalkan ada biaya yang lain-lain gitu, ada biaya pemasaran atau biaya komisi gitu, berarti pita-pita teman-teman, nah berarti bisa tinggal kita jumlahin gitu aja. Maka teman-teman masukin 6.500 dikali 3.500. Ya, jadi kadang-kadang soal itu banyak variasinya teman-teman. Jadi pita-pita teman-teman membaca soalnya. Kemudian kita totalin dulu nih ya. Kita totalin total salesnya berapa, variable COGS-nya itu berapa, selling expense-nya itu adalah berapa teman-teman. Tinggal ditambahin aja bola basket ditambah bola voli. Kemudian teman-teman totalin ya. Teman-teman totalin variable expense-nya. Maka tinggal disum aja. Dimana 238 ditambah 18,2 dan seterusnya. Jadi tinggal ditambahin aja, teman-teman. Kemudian, setelah dapat total variable expense, maka sekarang kita bisa cari yang namanya contribution margin. Contribution margin yang seperti yang kita bahas di absorption and variable costing, yaitu adalah sales dikurangin dengan biaya-biaya variabelnya, teman-teman. Maka kita kurangin total sales yaitu 952 untuk bola basket dikurangin dengan 256.200, kemudian 875 dikurangin dengan 285.250 dan terakhir 1827 dikurangin 541,5. 45. Maka dapat kontribusi marginnya adalah sekian. Next untuk traceable fixed expense. Untuk traceable fixed expense, di sini datanya udah dijabarin di poin 4, poin 5, dan poin 6, teman-teman. Tapi di sini kita bahas pertama-tama terkait depresiasi yang ada di poin 4. Depreciation expense, di sini dia bilang kita bisa klasifikasikan sebagai traceable karena jelas pembagiannya. Nah, di sini untuk mesin A, dia memproduksi bola basket, dan mesin B memproduksi bola voli. Untuk bola basket, teman-teman bisa lihat bahwa di sini harga perolehannya adalah 275 juta. Berarti kita bisa masukin dan metodenya strike line. Kalau teman-teman baca lagi, disusutkan dengan metode strike line, berarti kita plong-plong aja, nggak ada yang ribet-ribetnya. Maka 275 juta dikurangin dengan 35 juta, kemudian dibagi dengan 8.
dapat hasilnya adalah sebesar 30 juta untuk depreciation expense dari bola basketnya, mesin bola basket atau mesin A. Tapi kalau teman-teman lihat untuk yang mesin B di sini agak ribet, di mana dia bilang mesin B ini fokus untuk bola voli. Dibeli pada 6 Oktober 2020, harga perolehannya 300 juta, masa manfaat 10 tahun. Mesin A disusutkan dengan metode gas lulus dan mesin B saldo menurun ganda. Jadi yang gak ribet di sini metodenya saldo menurun ganda, teman-teman. Maka kita akan melakukan sedikit perlakuan khusus. Di mana pertama-tama untuk mencari metode dengan double declining method, teman-teman akan cari dulu rate-nya itu berapa, teman-teman. Rate dari saldo menurun ganda adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis, kemudian dikali 2, teman-teman. Jadi kita masukin 100% dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 10 tahun sesuai dengan data di soal. Kemudian kita kalikan dengan 2. Dapat nilainya adalah sebesar 20% untuk rate-nya. Setelah kita dapat rate, berarti kita mulai bisa hitung penyusutan. Nah, tapi kan sekarang tahun 2021 dan dia beli di tahun 2020. Maka kita harus cari dulu tahun 2020 karena dasar perhitungan dari double declining method adalah book value atau nilai buku. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung ngitung double declining gimana, nanti diulangin lagi ya materi akuntansi dasar 2-nya. Sekarang kita masuk ke tahun 2020, di mana di tahun 2020 ini dia mulai beli pada 6 Oktober 2020 sesuai dengan data di soal. Berarti nggak full 1 tahun, teman-teman. Maka harus kita pecah lagi. Dari 6 Oktober sampai ke 31 Desember itu ada 3 bulan. Jadi 6 Oktober sampai 31 Oktober itu 1 bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan. Jadi total ada 3 bulan. Maka untuk mencari penyusutannya, kita harus hitung dengan 300 juta. Ya, karena dia baru beli, berarti kita langsung pakai harga perolehannya. Dikali dengan 20% yang merupakan rate-nya. Lalu kita kali dengan 3/12, teman-teman. Maka dapat penyusutan untuk tahun 2020 adalah sebesar 15 juta. Kemudian masuk ke tahun 2021 yang merupakan fokus dari soal kita ini. Basis dari double declining method adalah dari book value, teman-teman. Jadi kita harus cari dulu berapa nilai bukunya. Makanya untuk menghitung penyusutan di tahun 2021 adalah 300 juta dikurangin dengan penyusutan di tahun sebelumnya, yaitu 2020, karena dia baru 1 tahun. Kalau misalkan udah 2 tahun, berarti dikurangin dengan penyusutan di 2 tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan 20%, teman-teman. Sehingga teman-teman dapat nilai untuk tahun 2021 adalah 57 juta. Nah, nilai 57 juta inilah yang akan teman-teman masukkan di depreciation expense untuk si bola volinya. Next, kita akan masuk ke sales expense. Nah, sales expense agak mudah, di mana dia bilang manajer untuk bola basket digaji 6 juta per semesternya. Jadi 6 juta ini akan kita konversi ke tahun, maka kita kalikan dengan 2, karena 1 tahun itu ada 2 semester. Kemudian untuk manajer bola volinya, di sini dia bilang digaji 4 juta per quarter. Berarti 4 juta teman-teman akan kalikan dengan 4. Maka dapat gaji untuk manajer bagian bola volinya adalah 16 juta. Kemudian untuk advertising expense. Nah, untuk advertising expense di sini ada sedikit hitung-hitungan. Di mana dia bilang totalnya adalah sebesar 22.500.000 ya. Dan untuk iklan bola voli itu lebih besar, 5625 dibandingkan dengan bola basket. Artinya kita akan buat persamaan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di mana 22.500.000 adalah 2x ditambah 5625. Ya, kenapa ditambah? Karena kan di sini ada selisih lebih ya, selisih lebih 5625, maka kita akan kasih tanda plus. Kemudian kita akan coba sederhanakan persamaannya, di mana 22.500 dikurang 56.250 dapat 16.875.000 adalah 2x. Berarti x itu tinggal kita bagi 2 aja, dapat adalah sebesar 8.437.500. Di sini dia bilang bola voli lebih besar, berarti x-nya ini adalah milik si bola basket.
Atau kalau misalkan teman-teman itu udah jago, udah nggak mau pakai persamaan kayak gini lagi, bisa aja cara cepetnya. Di mana 22.500.000 dikurangin dengan 5625 dibagi 2. Ya. Jadi langsung dibagi 2 karena bola basket ini nilainya lebih kecil, teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman ngitung yang bola voli, berarti 22.500 dikurangin 5625 langsung aja. Kemudian dibagi 2, sama kayak si bola basket tadi, sampai sini. Kemudian karena si bola volinya lebih besar, maka si bola volinya akan kita tambahkan, teman-teman. Jadi ditambah 56250. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai cara lambat juga nggak masalah, berarti tinggal 84.7500 ditambah 5625. Dapat hasilnya adalah sebesar 14.062.500. Kemudian kita totalkan. Kita totalkan kayak tadi di atas ya, bola basket ditambah dengan bola voli, dapatnya sekian sekian sekian. Kemudian untuk total fixed expense ya, total fixed expense ini maksudnya yang traceable ya. Jadi total traceable fixed expense itu tinggal teman-teman sama aja dari depreciation ditambah salaries ditambah advertising. Kemudian untuk segmen margin. Nah, untuk segmen margin rumusnya adalah contribution margin dikurangin dengan total traceable fixed expense. Jadi 695.800 dikurang 50.437.500. Jadi semuanya dikurangin, tinggal dikurangin flat aja. Dapat nilainya sekian untuk yang bola basket, bola voli 502687.500 dan totalnya adalah sekian. Nah, sekarang kita udah dapat nih berapa segmen marginnya. Berikutnya kita akan coba menghitung net operating income, tapi kita harus cari dulu common fixed cost-nya. Karena common fixed cost ini seperti yang saya jelasin di video teori tadi, bahwa common fixed cost ini adalah untuk keseluruhan, nggak ada fokus ke segmen-segmen tertentu, maka untuk yang kolom bola basket dan bola volley ini langsung bisa teman-teman kosongin aja. Jadi ini dikosongin teman-teman, langsung isi bagian totalnya aja. Karena kan di sini kita bicara masalah keseluruhan, bukan per segmen. Jadi makanya ini saya kasih tanda abu-abu teman-teman, jadi nggak usah diisi. Langsung ke bagian total. Datanya ada di poin 7 seperti yang teman-teman bisa lihat. Di mana perusahaan membayar biaya sekian. Di mana untuk sewa gedung 8 juta per bulan, berarti 8 juta kita kalikan dengan 12, dapat hasilnya 96 juta, karena ini per bulan kita konversi ke tahun, makanya kita kali 12. Kemudian untuk gaji satpam pabrik, di sini namanya security salary expense. Ini rate-nya masih per bulan juga, berarti 3.500.000 kita akan kalikan dengan 12. Dapat 42 juta. Kemudian staff salary expense, di mana gajinya adalah sebesar 12.500.000 per semester, berarti karena satu tahun itu ada 2 semester, maka kita akan kalikan 2. Jadi 12,5 dikali 2 juta dapat 25 juta. Dan terakhir untuk utilities expense itu tinggal teman-teman kalikan 2 juga, karena dia per semester, berarti 30 dikalikan dengan 2 dapat 60 juta. Nah, untuk mencari net operating income, teman-teman tinggal kurangin aja segmen margin dikurang common fixed cost yang terjadi. Berarti segmen margin ya secara total dikurangin dengan rent expense, dikurangin security salaries, dikurangin staff salaries, dan dikurangin dengan utilities expense. Dapat nilainya adalah sebesar 925.050.000 rupiah. Nah, soal kita belum selesai di sini teman-teman, karena teman-teman masih diminta untuk menghitung yang namanya return on investment. Untuk teorinya kita udah bahas tadi ya, return on investment itu kita ingin tahu kira-kira berapa sih tingkat pengembalian kalau misalkan kita melakukan investasi di segmen tertentu atau di perusahaan tertentu. Nah, di sini kita akan coba hitung ROI dari segmen bola basket dan ROI dari segmen bola volinya. Nah, rumusnya adalah silakan teman-teman masukin berapa segmen marginnya, segmen margin ya. Jadi kita ambilnya dari segmen margin, berarti untuk yang bola basket 645, 362, 500. Kemudian dibagi dengan rata-rata investasi teman-teman atau average investation. Ya. Jadi dibagi dengan rata-rata investasi. Kemudian terdapat nilainya adalah 1850 sesuai dengan data di soal. Maka tinggal teman-teman bagi aja, dapat hasilnya adalah sebesar 34,88% untuk si bola basketnya.
Kemudian untuk yang bola voli. Untuk yang bola voli juga lakukan hal yang sama. Di mana cara mencari ROI-nya adalah segmen margin kita akan bagi dengan rata-rata investmentnya, ya, atau investasinya, di mana nilainya di sini sebesar 1,2 M. Berarti 502, 687.500 dibagi dengan 1,2 M, dapat 41,89%. Next, kita disuruh menghitung berapa residual income-nya, ya. Nah, untuk menghitung residual income, teman-teman lihat lagi soalnya, di mana harus mengambil data required return ya, required return. Jadi saya lebih demen nyebutnya required return, karena kalau required of return itu kayak lebih panjang, teman-teman. Ya. Jadi dari ketahui required return-nya itu 25%. Maka teman-teman sekarang bisa melakukan perhitungan. Jadi seperti biasa masukin ya berapa segmen marginnya. Kemudian segmen margin ini kita akan kurangin dengan required return dikali dengan average investment atau average investment-nya. Di mana rata-rata investasinya itu adalah 1850 untuk bola basket. Jadi kita kalikan dengan 25%, kita selisihkan dengan 645.360.500. Dapat nilainya adalah sebesar 182.862.500. Begitu pula dengan yang terjadi di bola voli, di mana kita masukin segmen marginnya, yaitu 502.687.500 dikurangin dengan 25% dikalikan dengan 1,2 M, yang merupakan data yang ada di soal semua. Dapat residual income dari bola voli adalah 202.687.500. Terakhir yang kita lakukan adalah kita akan menyimpulkan segmen atau produk mana sih yang lebih menguntungkan atau yang lebih profitable bagi perusahaan. Maka kita akan melihat di sini bahwa ROI dari bola voli itu lebih besar daripada ROI dari bola basket. Itu udah satu poin. Kemudian setelah dilihat residual income-nya, ternyata residual income yang bola voli juga lebih besar daripada bola basket, teman-teman. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bola voli itu lebih profitable atau lebih menguntungkan daripada bola basket. Nah, kesimpulan adalah hal yang terakhir diminta dari soal ini, maka pembahasan untuk problem 7 selesai. Nah, nanti kalau misalkan ada hal yang penting bakal saya highlight lagi di midnote-nya, ya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, ya, karena saya juga manusia dan masih harus belajar juga. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye!